Pemuda ini bernama Arnel. Ia adalah seorang mahasiswa dan bekerja sampingan menjadi montir di sebuah bengkel milik pamannya. Uang yang dihasilkan cukup banyak, bahkan ia meminta pamannya untuk bisa terus bekerja di sana. Namun pamannya tidak mengizinkan Arnel untuk bekerja terus-terusan karena ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan fokus pada kuliahnya. Dengan begitu, Arnel bisa menjadi orang besar. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita berusia kurang lebih sekitar 30 tahunan, namanya adalah Sal. Ia baru saja pindah ke apartemen di sebelah bengkel. Arnel berusaha membantu mengangkati barang-barangnya. Karena sudah dibantu, Sal memberikan uang pada Arnel, namun ia menolak karena ia ikhlas membantu. Arnel pun bergegas pergi ke rumah kekasihnya karena malam itu mereka ada janji berkencan. Besok harinya, Arnel mendapat pekerjaan baru, yaitu memperbaiki mobil milik Sal. Dengan mudah, Arnel memperbaikinya. Di sini, Sal memegang tangan Arnel sebagai tanda kalau ia percaya padanya. Namun, masalahnya Arnel menganggap itu sebagai sesuatu yang lain. Karena diberi kepercayaan, akhirnya Arnel mulai memperbaiki mobil Sal. Tapi sebelum itu, ia masuk ke dalam mobilnya Sal dan membayangkan sedang bermesraan dengan wanita itu. Keesokan harinya, Arnel mengatakan kalau mobilnya sudah selesai dan bisa dipakai lagi. Sal yang habis belanja ke pasar, lalu mengajak Arnel untuk masuk ke dalam apartemennya. Dan terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Arnel, yaitu bisa bermesraan dengan Sal di dunia nyata. Sementara itu, malamnya kekasih Arnel yang bernama Jenna melihat Arnel sedang jalan dengan temannya, entah mau kemana. Intinya, Jenna adalah orang yang selalu curigaan. Akhir pekan pun selesai, dan waktunya masuk kuliah lagi. Di sini, Arnel sangat terkejut karena ternyata Sal adalah dosen baru mereka. Arnel terus memalingkan wajahnya, menghindari tatapan Sal. Peristiwa itu membuat Jenna kembali curiga pada Arnel. Namun semua itu berubah ketika Sal dan Arnel bertemu di toilet. Parahnya, mereka nekat bermesraan di sana. Sejak itu, Arnel mulai bisa tersenyum lagi di kampus. Makin hari, hubungan Sal dan Arnel makin tidak bisa dibendung. Dimanapun mereka bertemu, pasti begituan. Bahkan saat jam istirahat pun mereka gas. Jenna sampai mencari-cari Arnel, namun tidak ketemu. Hingga suatu malam apa yang dilakukan Sal dan Arnel ketahuan oleh Jenna di bengkelnya sendiri. Jenna yang kesal pun bilang pada Arnel kalau ia sudah tahu apa yang disembunyikan oleh Sal dan Arnel selama ini. Arnel lalu berdalih bahwa ia tidak melakukan itu. Tapi percuma saja, Jenna sudah melihat dengan matanya sendiri. Bahkan gadis cantik itu berusaha menjauhkan Arnel dari Sal. Puncaknya, Jenna kesal ketika dosennya itu memberikan nilai buruk pada Arnel. Ia terus membujuk Sal agar mengganti nilai Arnel karena ini menyangkut kelulusan. Sampai akhirnya, Jenna menjanjikan akan melakukan apa saja demi semua itu. Sal pun memanfaatkan kepasrahan Jenna tersebut dengan menyuruhnya menggantikan posisi Arnel untuk bermesraan dengannya. Meskipun akhirnya setuju, Jenna bukanlah gadis yang bodoh. Ia merekam aksi mereka dan menunjukkannya pada Arnel. Rencananya rekaman ini akan mereka berikan pada pihak kampus sebagai bentuk pemerasan. Di sini, Arnel tidak setuju karena ini akan menjadi masalah besar. Arnel yang kesal tanpa sengaja mendorong Jenna ke tembok hingga terluka. Peristiwa itu disaksikan oleh Sal. Sal panik dan ingin melaporkannya pada rektor, namun Arnel mencegahnya, bahkan mengancam akan menyebarkan rekaman Sal dan Jenna. Arnel memang tidak menyebarkan rekaman tersebut, tapi pada akhirnya Jenna lah yang melakukannya. Sal kemudian dibawa oleh pihak berwajib. Berakhirlah cerita Sal dan Arnel, begitu juga dengan Jenna. Mereka telah lulus kuliah, dan Arnel kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai montir di bengkel.